semuanya, ini aku Lizzy Parha. Kali ini aku lagi di kantor FD dan diminta buat sharing mengenai skincare aku. Udah banyak sih yang minta aku untuk sharing mengenai skincare aku yang terbaru. Jadi sebenarnya aku tuh beberapa waktu lalu tuh sempat breakout kan. Kalau mungkin kalian follow aku di beberapa sosial media, aku sempat mention bahwa pulang dari Iceland kemarin kulit aku tuh parah berantakannya, dan itu membuat aku harus stop skincare sama sekali. Jadi aku sehari-hari cuma pakai masker aja tanpa pakai skincare apapun. Nah, tapi sekarang karena kulit aku sudah kembali normal lagi, akhirnya aku sekarang kembali lagi dengan menggunakan skincare. Dan hari ini aku akan share skincare aku yang aku pakai sehari-hari dan yang paling update gitu. Basically sih sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka hal-hal yang ribet. Jadi kalau aku pakai skincare pun aku bukan tipe yang suka pakai terlalu banyak tahapnya. Jadi mungkin kalau kalian tipe kayak aku bisa mungkin mencoba. Tapi balik lagi ya, bahwa skincare yang cocok buat aku belum tentu cocok buat kalian. Jadi mendingan kalian langsung konsultasikan dengan orang-orang yang memang ngerti lebih dalam mengenai produk-produk yang ingin ditanyakan. Nah, kita mulai aja deh, biarkan ngomong gue. Oke, jadi biasanya aku tuh membagi skincare menjadi dua tipe, yaitu pagi dan malam. Aku akan menjelaskan mungkin lebih ke skincare malam dulu ya. Yang aku lakukan pertama itu adalah melakukan pembersihan muka terlebih dahulu. Kayak misalnya eyeliner atau lipstick yang sifatnya waterproof, aku selalu menghilangkan dengan eye makeup atau lip makeup remover. Aku biasanya tuh suka banget belakangan ini tuh lagi suka pakai mereknya Etude sebenarnya, cuma kayaknya Etude-nya nggak ada di sini. Jadi kayak dua warna gitu, dan itu aku beli di Korea waktu itu. Cuman aku terakhir lihat di sini sih udah mulai masuk, cuman size-nya lebih kecil. Biasanya aku pakai untuk membersihkan bagian mata dan bagian bibir. Nah, dari situ aku masuk ke pembersihan wajah. Itu aku biasanya menggunakan si Bioderma ini. Bioderma ini mungkin menjadi favorit banyak orang juga karena dia ringan banget tapi cukup ampuh membersihkan. Ada temen aku yang jerawatan banget pakai ini juga nggak masalah. Jadi menurut aku sih dia cukup ringan produknya tapi ampuh untuk membersihkan makeup. Mungkin kalau kalian mau cari yang lebih affordable, kalian bisa cari Garnier karena katanya Garnier juga cukup bagus gitu. Dari sini aku belum selesai. Biasanya aku akan melakukan pembersihan lagi secara mendalam dengan menggunakan cleansing oil, dan cleansing oil yang aku biasa pakai itu dari Tree. Jadi biasanya aku akan taruh di tangan dulu, terus aku akan usap-usapkan ke wajah, dipijat-pijat, dan itu akan mengangkat semua kotoran-kotoran tersisa yang gak keangkat kalau cuma pakai Bioderma sama Etude House tadi gitu. Aku usap-usap dan habis itu aku akan bilas dengan menggunakan air. Dari situ belum selesai, ibu-ibu. Dari situ akan aku tambahkan dengan cleansing wash biasa. Cleansing wash aku sebenarnya bukan tipe yang suka pakai yang mahal-mahal sih. Aku terakhir pakai Tree itu memang agak mahal, cuman terakhir itu udah mau habis, jadi aku ganti cuman dengan menggunakan Nivea gitu. Jadi sebenarnya kalau cleansing wash aku nggak gitu terpaku untuk satu produk. Nah, udah bersih kan nih muka Eke, udah semua udah bersih dari kotoran-kotoran. Nah, dari situ baru aku masuk ke, biasanya kalau misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali aku selalu menggunakan masker. Cuman karena kemarin aku sempat breakout, aku sempat menggunakan masker itu sekitar 3 hari sekali, dan maskernya adalah masker tomat. Jadi aku lumayan sering sharing di Snapchat kalau aku tuh sering banget pakai masker tomat. Jadi masker tomat itu apa sih? Masker tomat tuh beneran dari tomat. Jadi tomat itu aku potong kayak kita bikin nasi goreng gitu. Kita potong, terus kita usap-usap di wajah. Si tomat itu mengandung vitamin C yang tinggi, tapi tidak sekeras lemon. Jadi kalau kulit kalian sensitif, kulit kalian gampang merah, tomat itu mungkin lebih friendly. Jadi tomat cuma aku usap-usap, terus aku tunggu sampai kering, baru kemudian aku bilas pakai air, tapi tidak dengan sabun lagi. Jadi aku akan membiarkan si residu tomat itu tetap ada di situ, jadi nggak dibilas lagi. Nah, selesai dibilas dengan air si tomatnya itu, baru aku masuk ke rangkaian skincare. Panjang ya Bu ya, tapi sebenarnya simple. Nah, dari situ aku baru mulai skincare. Nah, yang pertama ini aku menggunakan SK2 Facial Treatment Essence. Ini adalah Pitera Water yang bisa dibilang sebagai booster. Jadi si Pitera Water ini dia membuat kinerja produk-produk setelahnya menjadi lebih baik gitu. Jadi aku pasti menggunakan ini. Kalau aku lagi jerawatan juga aku suka kompres dengan menggunakan si Pitera Water ini. Cuman banyak yang bilang, "Kak Lizzy, aku pakai Pitera Water kok beruntusan ya?"
Kadang-kadang karena saking kuatnya si filter water ini, dia itu bereaksi beda-beda di tiap orang. Tapi reaksinya bisa berlebihan, salah satunya adalah beruntusan. Kalau kalian mau sabar, kalian coba sampai sekitar 2-3 bulan, kalian lihat perkembangannya. Kalau sampai beruntusannya makin lama makin berkurang, artinya kulit kalian sedang detox. Cuman kalau dalam 3 bulan kalian makin parah, artinya kalian nggak cocok. Jadi mendingan diganti dengan produk yang lain. Aku selalu pakai ini sebelum pakai skincare. Yang lainnya maksud aku. Dari sini aku akan masuk ke rangkaian anti-aging. Rangkaian anti-agingnya yang aku pakai itu adalah dari SK2 juga, RNA Power. Jadi aku sebenarnya pengguna SK2 tuh udah hampir 6 tahunan kali ya, dan so far aku cocok walaupun aku ganti-ganti. Nah, yang sekarang aku lagi pakai itu adalah RNA Power. Itu berfungsi sebagai anti-aging. Jadi kalau kulit aku yang super kering ini dikasih ini, itu jadi super kenyal. Cuman agak tricky, jangan pakai kebanyakan. Kalau pakai kebanyakan itu jadi kesannya lengket gitu. Jadi aku biasanya pakai si RNA Power ini untuk pagi dan malam hari bersamaan dengan si filter water. Cuman serum aja nggak cukup, ibu-ibu. Karena sebenarnya kita masih butuh moisturizer. That's why aku nggak pernah meninggalkan si moisturizernya gitu. Jadi ini moisturizer dari si RNA Power juga. Sama dengan yang tadi, aku nggak pernah pakai terlalu banyak. Karena kalau pakai terlalu banyak jadinya lengket gitu. Dan aku tuh nggak selalu pakai produk ini. Kadang-kadang aku suka switch juga dengan si shadow yang white lotion. Si shadow white lotion itu lebih ke, misalnya aku kepengen kulit aku lebih cerah, bukan lebih putih ya, lebih cerah tuh maksudnya lebih glowing lah. Aku biasanya akan berganti dari si SK2 RNA Power ini berganti jadi si shadow white lotion. Cuman kalau aku ngerasa kulit aku kering banget nih, kayak kusam gitu, kusam banget, aku akan balik ke RNA Power. Jadi sebenarnya kita tuh nggak harus pakai skincare itu mulu gitu, kita harus agak kreatif. Dan aku nggak pernah juga meninggalkan si perawatan bibir, karena kalian tahu kan aku kan hampir setiap hari nyobain lipstick lah, refill lipstick lah, terus untuk BLP juga aku coba-coba tester. Aku nggak pernah meninggalkan si Laneige Lip Sleeping Mask. Ini aku pakai biasanya sebelum tidur atau kalau misalnya bibir aku berasa kering, karena dia ampuh banget dan isinya banyak. Kalau kalian lihat, ini isinya super banyak, Bo. Jadi nggak rugi lah istilahnya kalau kita beli ini. Ini aku pakai setiap hari, dan kemarin pas lagi di Iceland aku juga pakai ini dan bibir aku sama sekali nggak pecah-pecah. Bahkan aku pakai di kutikula bagian kuku. Yang satu lagi, aku juga nggak pernah melupakan perawatan tubuh dalam arti body lotion. Ini aku pakai body lotion, ini udah bertahun-tahun sih dari aku muda. Muda, sekarang juga muda sih. Dari dulu aku selalu pakai Elizabeth Arden body lotion yang green tea. Ini aku suka banget wanginya, dan aku selalu beli yang sebesar ini nih, kadang-kadang malah yang lebih besar. Karena kulit aku kering banget dari muka sampai ujung kaki, itu kering banget. Jadi kalau nggak pakai body lotion yang kandungannya pekat, itu cepet banget kering lagi gitu. Jadi aku selalu pakai si Elizabeth Arden yang green tea, atau aku juga suka pakai The Bath Box yang surprise. Itu kayak body lotion juga, local brand juga, itu juga bagus. Jadi kalau kalian mungkin nggak nemuin Elizabeth Arden ini, kalian mungkin bisa cari The Bath Box gitu. Terus banyak juga suka nanya perawatan rambut. Aku sebenarnya nggak gitu pakai produk macam-macam untuk rambut. Cuman pakai shampoo aja. Shampoo-nya juga cuman clear menthol, sama kayak punya suamiku, dimana kita ganti-gantian. Jadi aku nggak pakai shampoo yang mahal. Terus nggak pakai perawatan gimana, krimbat pun nggak pernah. Jadi sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke nasib sih kayaknya. Kalau rambut lebih ke nasib gitu, rambutnya agak ijuk, jadi agak tahan lama untuk diapa-apain. Tapi mungkin kuncinya adalah pastikan bahwa tools yang kalian pakai buat rambut itu memang bagus gitu. Kayak contohnya aku lagi sering pakai si ini nih. Catokan dari GSD, nggak ngerti kenapa sejak aku pakai ini yang pasti rambut aku jadi lebih nggak terlalu kering sih. Jadi menurut aku sih ini salah satu good investment buat rambut supaya rambut nggak cepat rusak. Jadi itu tadi adalah rangkaian skincare aku dari pagi dan malam. Aku bukan tipe orang yang suka ribet pakai skincare banyak, yang penting adalah konsistensi. Jangan sampai kalian lagi rajin terus tiba-tiba besokannya jadi nggak rajin, karena kulit itu adalah investasi. Aku tuh selalu nekenin bahwa kalau misalnya kita pakai makeup, yang paling penting itu adalah kanvasnya, artinya perawatan kulitnya. Kita mau pakai makeup yang sebagus apapun, kalau kulit kita nggak bagus, hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi kalian utamakan skincare, dan jangan pernah keluar rumah tanpa sunscreen. Ya ibu ya, karena sunscreen itu penting banget.
Karena kalau kita nggak pakai sunscreen, kulit kita rusak, nanti di umur kayak 30-an gitu, mulailah itu keluar bintik-bintik hitam yang susah banget dihilangin. Ya itu aja sih sharing dari aku, semoga berguna dan berinformasi buat kalian. Seperti biasa jangan lupa klik subscribe di Female Daily, karena banyak banget informasi yang ada setiap minggunya. Terus jangan lupa juga subscribe ke channel aku, mampir-mampir ke sana. Halo, bilang aku habis dari sini nggak sempat ke sana gitu ya. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye bye.